Welcome back to Chotatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode ke-31. Di episode sebelumnya diceritakan Baku yang akhirnya tahu bahwa Minami sebenarnya bukanlah saudara kandungnya, melainkan agen code yang diberi misi khusus berpura-pura menjadi saudarinya. Meski begitu, akhirnya Baku tetap menganggapnya adik layaknya adik kandung karena Minami juga demikian. Karena perasaan itu juga Zetsu mendapat upgrade from bernama Order From. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di markas organisasi Code Number 3 menilai tindakan Siek dan perkembangan Baku sudah keterlaluan. Karena itu ia pun terpaksa mengambil tindakan sendiri. Sementara itu di tempat berbeda, Baku berziarah ke makam orang tuanya. Meski ia mengetahui mereka hanya keluarga settingan, namun Baku berterima kasih karena selama mereka hidup mereka selalu melindungi dan membesarkan Baku layaknya anak sendiri. Namun ketika ia akan pulang, Baku bertemu dengan Zero. Meski awalnya sempat tak mengenalinya, namun Baku akhirnya sadar saat mendengar suaranya. Di sana Zero sengaja menemui Baku untuk memberitahukan bahwa ia harus segera dilenyapkan oleh Code karena telah membocorkan rahasia masa depan. Dan ternyata hal itu tak hanya berlaku untuk dirinya. Sebab semua orang terdekat Baku yang mengetahui tentang hal itu juga harus dilenyapkan untuk menjaga kerahasiaan. Mendengar hal demikian tentu membuat emosi Baku tersulut. Karena itu di sana Zero berkata bahwa tidurnya yang berikutnya adalah mimpi terakhir untuk Baku. Sebab Zero akan menyeret Baku ke mimpinya dan menghabisinya di sana. Sepulangnya ke rumah, Baku langsung ke Zetsu Room dan menceritakan semua itu pada Fujimi, Nasuka, dan Minami. Dan di sana ia pun telah merancang strategi untuk mengagalkan rencana Code atau Zero. Untuk itu Baku telah menyiapkan minuman untuk membuat rekan-rekannya tidak tidur malam itu agar mereka tak diserang di dalam mimpi. Selagi mereka terjaga, Baku berencana untuk masuk ke dunia mimpi sendiri untuk mengagalkan rencana Code. Dan singkat cerita, Baku akhirnya masuk ke dunia mimpi dan pergi ke sebuah tempat di mana awalnya ia menduga bahwa itu adalah mimpi Zero. Namun secara bersamaan di sana Nemu muncul menggunakan baju Zetsu. Akan tetapi di saat yang sama Zetsu hitam tiba-tiba juga muncul dan langsung menyerang mereka. Beruntungnya Baku dengan cepat menghindari serangannya untuk melindungi Nemu. Di sini awalnya Baku mengira itu merupakan wujud rider dari Zero. Untuk menghadapinya, Baku pun segera henshin dan memulai pertarungan dengannya. Selagi ia menghadapi rider hitam itu, Nemu diminta pergi dari sana agar tak diincar oleh Code. Namun sayangnya saat keluar dari ruangan itu, Nemu pun malah masuk ke penjara Nightmare di mana Siek berada. Rupanya sebelumnya Siek sengaja menyeretnya ke sana untuk menunjukkan sesuatu padanya. Sementara itu di sisi lain, The Lady yang menyadari kejadian itu memerintahkan Nox untuk segera melindungi Nemu. Sebab ia khawatir Siek akan memanfaatkan kekuatan yang ada pada diri Nemu. Di mana ternyata ada kekuatan Nightmare yang sangat besar dan tak terukur di dalam diri gadis tersebut. Sayangnya di sini Nox sudah punya rencana sendiri meskipun tetap membantu The Lady. Sebab ia menganggap Nemu adalah alat yang juga ia butuhkan untuk rencananya. Di tempat sebelumnya, Siek mulai mengajukan beberapa pertanyaan pada Nemu. Namun karena Nemu tak mengerti dengan maksudnya, Siek pun langsung mengungkapkan bahwa semua Nightmare yang ada di sana sebenarnya lahir dari dosa umat manusia. Selain itu, Siek juga mengungkapkan meski Nemu selalu berharap impian seseorang terwujud, namun di lubuk hatinya Nemu berharap mereka celaka. Sehingga karena itu bayi-bayi Nightmare itu terlahir. Mendengar itu, Nemu pun sedikit tak percaya kalau semua Nightmare itu terlahir karenanya. Maka dari itu Siek berencana menggunakan Nemu untuk menciptakan mimpi buruk yang lebih gila dari yang pernah ada. Tak lama kemudian Nox muncul menodongkan senjatanya ke arah Siek hingga akhirnya berhasil membawa Nemu keluar dari sana. Di perjalanan Nox meminta Nemu agar lebih tenang. Sebab Nightmare yang ada di sana tak ada hubungannya dengan Nemu. Sebab mereka sudah ada sejak zaman dulu. Meski begitu, Nemu tetap saja khawatir terhadap kekuatan yang ada di dalam dirinya. Karena itu di sini Nox lantas menasihatinya, di mana jika Nemu tak ingin dihabisi oleh Code, maka mau tak mau ia harus menggunakan kekuatan itu. Sementara itu di tempat sebelumnya, pertarungan Zetsu dengan rider hitam itu masih berlanjut.
Demi menggagalkan ambisi Zero, di sana Baku menggunakan kekuatan Katastroom hingga Rider hitam itu terdesak dan membuat Baku keluar dari mimpi tersebut. Namun sesampainya di mimpi yang berbeda, Baku pun kebingungan terkait di mana ia sebenarnya. Tak lama kemudian ia melihat masa lalunya saat ia masih kecil bersama ayahnya, di mana kala itu pertama kalinya Baku diperlihatkan Zero Rider oleh Zero. Secara bersamaan Zetsu hitam sebelumnya kembali muncul sehingga hal itu membuat Baku semakin bingung mengapa Zero ada dua. Dan ketika ia menyaksikan mimpi itu lagi, di sana Zero meminta Baku kecil terus berlatih agar menjadi agen yang hebat. Dan kenyataannya Baku tak pernah ingat pernah bertemu dengan Zero waktu ia masih kecil, di mana yang berarti ingatan itu kemungkinan telah dihapus sebelumnya. Dan setelah melihat itu semua, Baku sadar bahwa berarti itu adalah mimpi Zero yang sebenarnya, di mana mimpi yang telah dihancurkan Baku sebelumnya merupakan mimpi buatan Zero untuk menutupi mimpi ia yang sebenarnya dari Baku. Tak disangka pagi pun tiba, namun Baku tak kunjung bangun dari tidurnya. Lalu di Zetsuru, Minami meminta maaf pada Fujimi dan Asuka telah merahasiakan keterlibatannya dengan code dari mereka. Meski begitu, Fujimi dan Asuka memuji sikapnya yang tak menganggap Baku orang lain meski itu merupakan misi yang ia jalani dari code. Minami beralasan selalu mengkhawatirkan kakaknya sebab Baku selalu celaka setiap menolong orang lain. Mendengar pernyataan itu lantas membuat Fujimi terkejut. Karena penasaran, Fujimi pun segera menyelidiki semua kecelakaan yang pernah dialami oleh Baku. Dari beberapa artikel di internet, Fujimi akhirnya menemukan di mana Baku yang hampir dihantam oleh meteor, diserang hiu, tersambar petir, dan tertabrak mobil yang tak ada pengendaranya yang bahkan disaksikan langsung oleh Fujimi sendiri. Menyadari kejadian itu saling berkaitan dan aneh, maka Fujimi akhirnya menyimpulkan bahwa yang selama ini Baku alami ternyata termasuk dalam kasus Black Case. Karena itu ia bertekad akan menyelidiki lebih dalam kasus yang menimpa rekannya tersebut, meski Minami menilai mimpi-mimpi itu tak pernah dialami oleh Baku sendiri. Sebab Fujimi menduga bisa saja Baku selama ini diserang oleh nightmare yang berasal dari mimpi orang lain. Sementara itu Nemu yang pergi setelah diselamatkan Nox akhirnya sampai di taman nightmare dan merasa bingung dengan kenyataan terkait dirinya. Saat ia menyadari The Lady ada di sana, Nemu lantas mempertanyakan mengapa wanita itu dahulu membiarkannya hidup. Dan The Lady merasa tentu saja ia melakukannya karena Nemu adalah anaknya. Namun Nemu sendiri malah merasa itu tidaklah benar, sebab ia sadar telah dilahirkan oleh nightmare. Sehingga karena itu ia lantas bertanya apa ia sebenarnya. Di mimpi sebelumnya setelah Baku menelaah mimpi Zero itu, akhirnya ia mengerti dan sadar bahwa Zetsu hitam itu bukanlah Zero melainkan nightmare yang lahir dari mimpi buruk Zero. Dan setelah ia berhasil mengungkap semuanya, Zero yang asli pun muncul. Dan dari kata-kata yang Zero ucapkan saat itu, lagi-lagi Baku mengerti dan cukup terkejut. Di sana Zero mengungkapkan bahwa impiannya sebagai komandan code kini adalah melenyapkan Zetsu. Sebab kini Baku telah dianggap pion yang tak berguna. Sementara setelah tahu Zero sengaja menyembunyikan mimpi aslinya, Baku lantas mempertanyakan mengapa nightmare di mimpi Zero memiliki wujud Zetsu sambil menghadapi Zetsu hitam itu dengan organ flow-nya. Zero berdalih bahwa semua itu terjadi sebab harapan dan impiannya yang ia percayakan pada Baku telah sirna. Maka dari itulah ia merasa Zetsu harus dihabisi. Sambil terus menangkis serangan demi serangan Zetsu hitam, Baku akhirnya mulai paham bahwa semua kejadian kecelakaan yang sejak kecil ia alami ternyata berkaitan dengan Zero. Sebab semua itu adalah mimpi Zero, dimana karena mimpi Zero tersebut nightmare terus menyerang dan berusaha menghabisi Baku. Ketika Baku akan menyerang Zero, tiba-tiba ia terlempar ke Zetsu Room di dunia mimpi. Dan di sana Baku ditemui oleh Zero lagi. Di sana ia mengungkap bahwa akhirnya ia tahu bahwa ternyata Zero adalah ayahnya yang sebenarnya, yang tega memanfaatkan anak kandungnya sendiri yang tak lain yaitu Baku demi ambisinya. Dan menurut Baku orang seperti itu tak pantas ia sebut ayah. Dan di sini film pun selesai. Menanggapi kekecewaan Baku, Zero lantas berkata bahwa prioritasnya sejak dulu memang bukan untuk menjadi seorang ayah melainkan Zetsu. Zero berkata bahwa sejak dulu ia mencari kekuatan untuk menyelamatkan dunia, di mana kekuatan itu nantinya diharapkan dapat mengakhiri mimpi buruk dan nightmare. Di saat yang sama di tempat berbeda di perbatasan antara dunia mimpi dan kenyataan, Nemu yang bertemu dengan The Lady sebelumnya mencoba menanyakan apa sebenarnya itu nightmare. Dengan baik hati di sini The Lady pun menceritakan bahwa pada zaman dahulu kala saat manusia terlahir, para nightmare pun juga terlahir. Lalu seiring berjalannya waktu, bencana melanda manusia sehingga berbagai konflik dan kejadian mulai bermunculan. Dan semua itu diduga terjadi karena campur tangan nightmare. Lalu segelintir manusia yang sadar akan hal itu bangkit berusaha melawan nightmare dengan berbagai cara. Hingga seiring dengan perkembangan teknologi, organisasi Code pun terbentuk. Awalnya Code mencoba mengendalikan nightmare, namun pada akhirnya mereka sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar. Sebab ketika manusia ingin mewujudkan mimpi mereka, nightmare lantas mengubah mimpi mereka sendiri menjadi mimpi buruk.
Sehingga makin besar mimpi manusia itu, maka makin kejam pula mimpi buruk dari sana tercipta. Di sana Nemu masih merasa bahwa itu adalah kesalahannya. Namun di sini The Lady berpendapat bahwa sebenarnya yang harus bertanggung jawab itu adalah Code. Sebab mereka telah merebut dunianya di mana Nemu seharusnya dapat hidup dengan aman dan tentram. Namun Nemu berpendapat meski begitu tentu jika ia tak ada maka orang lain tak akan mengalami mimpi buruk. Sayangnya di sana The Lady tak peduli. Sebab yang ia inginkan hanya membuat Nemu bahagia. Saat itu juga Nemu pergi dari sana sehingga Nox yang melihatnya bertanya mengapa The Lady tak mengejarnya. Dan The Lady berkata bahwa ia tak bisa melakukannya sebab ia sudah lupa caranya untuk tidur. Sementara di tempat lain Baku juga bertanya pada Zero apa sebenarnya tujuan Zero menjadikannya Zetsu. Di sini Zero beralasan bahwa hal itu dikarenakan di dalam diri Baku terdapat mimpi buruk yang bersemayam. Sedangkan untuk menghancurkan kutukan Nightmare tak lain yaitu dengan menggunakan kekuatan penghancur. Karena itulah Nightmare kehancuran dalam diri Baku harus dimanfaatkan. Dan dari ucapannya itu Baku menilai Zero sengaja tak peduli pada perasaan dirinya, Minami bahkan orang lain. Sebab ia terlalu berambisi menyempurnakan Zetsu saja. Mendengar ucapan itu Zero pun lantas mengiyakannya lalu segera bangun dari tidurnya. Lalu setelahnya Baku pun menemui Nemu kembali dan bersyukur sebab ternyata Nemu berhasil selamat. Di sana Baku mengira selama ini Nemu sudah terbiasa dengan mimpi buruk. Namun setelah ia melihatnya langsung ternyata hal itu tak seperti yang ia kira selama ini. Sehingga ia merasa Nemu pasti benci menjalankan takdirnya yang seperti itu. Meski begitu Nemu merasa semua itu bukanlah kesalahan ibunya. Sebab ia sudah mengerti bahwa The Lady hanya berusaha melindungi Nemu. Mendengar itu Baku lantas merasa iri. Sebab hal sebaliknya yang ia rasakan di mana Zero yang ternyata merupakan ayah kandungnya malah berusaha untuk menghabisinya. Baku pun menduga bahwa Zero sengaja membuang perannya sebagai ayah demi mewujudkan ambisinya yaitu Zetsu. Mendengar itu lagi-lagi Nemu merasa bersalah. Sehingga ia berandai-andai jika saja Nightmare tak ada maka hubungan Baku dengan ayahnya tentu tak akan menjadi seperti itu. Namun di sisi lain Baku merasa jika saja Nightmare tak ada maka ia dan Nemu tentu tak akan pernah bertemu seperti saat ini. Sementara Nemu merasa meski Zero di mata Baku mengecewakan, namun di sisi lain ia telah berhasil membuat Zetsu menjadi kuat. Di mana hal itu terbukti dari keberadaan Baku saat ini. Tak lama kemudian Baku akhirnya terbangun. Di markas Code ketika Zero sedang melihat foto Baku kecil, Number 3 datang dengan membawa 2 tentara Code untuk menangkap Zero. Dan Zero pun sudah menduga hal itu akan terjadi. Di sana Number 3 mengaku mendapat perintah menyampaikan padanya bahwa demi keamanan Code pemimpin mereka memutuskan Zero harus turun dari jabatan komandannya. Dan Zero menduga keputusan itu karena Number 3 telah berhasil cari muka dengan atasannya. Sehingga dari sana ia sadar bahwa ternyata pria itu sangat ambisius pada politik. Namun Number 3 beralasan bahwa keputusan Zero ditangkap dan diturunkan dari jabatannya adalah karena ia terlalu mengulur-ulur waktu dalam mengatasi masalah. Di sana mereka lantas memborgol Zero dan mencegahnya tidur agar tak memanfaatkan mimpinya untuk kabur. Namun dari tindakannya Zero sadar bahwa ternyata Number 3 mengincar Code Somnia untuk ia gunakan sendiri. Di tempat berbeda ketika akan pulang dari lokasi TKP Black Case, Fujimi dan Asuka melihat keberadaan Odaka atau Nox di sana, sehingga mereka mengikutinya. Namun Nox meminta mereka tak perlu lagi ikut campur dengan hal-hal tersebut. Dan sayangnya tentu saja Fujimi menolak, sebab ia sudah terlanjur tahu dengan kasus-kasus seperti ini. Sehingga ia merasa dengan mengikuti Odaka maka suatu saat ia akan segera mengetahui keberadaan fasilitas Code. Di sana Asuka pun membenarkan hal tersebut, sebab ia tak ingin kasus-kasus seperti itu merugikan orang lain yang tak tahu apa-apa. Karena itu ia merasa mereka harus terlibat dan ambil tindakan. Namun di sana Nox malah menghina jabatan Asuka hingga membuatnya kesal dan berencana melaporkan tindakan seniornya itu pada atasan mereka. Mendengar hal itu Nox pun terkejut. Ketika Asuka berusaha menendang Odaka untuk meluapkan kekesalannya, beruntungnya Odaka berhasil menghindar dengan menjadikan Fujimi tamengnya. Sekembalinya Baku ke Zetsu Room, ia lantas menceritakan tentang Zero pada adiknya yang tak lain yaitu Minami. Dari ceritanya Minami lantas teringat ucapan Fujimi yang menduga kejadian kecelakaan yang Baku alami karena Nightmare. Dari sana akhirnya pertanyaan itu pun terjawab, di mana bahwa hal itu terjadi karena ambisi Zero yang ingin menyempurnakan Zetsu pada diri Baku. Namun alih-alih menganggapnya jahat seperti Baku, di sana Minami malah merasa kemungkinan keputusan itu sengaja diambil Zero sebab ia tak punya pilihan lain. Minami merasa kemungkinan jika Zero semakin menyayangi Baku seperti yang seharusnya orang tua lain lakukan, maka mimpi buruknya akan semakin kelam. Untuk itu ia melakukannya demi mencegah Baku menderita karena Black Case. Mendengar itu Baku awalnya merasa itu tak mungkin. Akan tetapi Minami merasa itu bisa saja. Sebab meski bagaimanapun Zero tetaplah orang tua Baku. Mendengar ucapan itu lantas membuat Baku sedikit merenung. Lalu Minami menambahkan bahwa kemungkinan alasan kenapa Nightmare Zero menyerupai Zetsu adalah karena ia punya mimpi agar Baku menjadi orang yang kuat seperti Kamen Rider Zetsu. Meski cukup masuk akal, namun di sana Baku masih saja skeptis dan yakin bahwa Zero berusaha menghabisi mereka. Namun Minami ragu terkait hal tersebut.
Sebab jika Zero memang ingin membunuh mereka, maka seharusnya Minami sudah dari sejak lama dihabisi olehnya. Dari ucapan itu Baku akhirnya sadar akan ucapan Zero di pemakaman sebelumnya, di mana waktu itu Zero berkata bahwa kedatangannya ke sana adalah untuk mengucapkan selamat tinggal. Sehingga ia menduga ucapan itu kemungkinan memiliki makna lain, yaitu perpisahan antara Zero dan Baku sebagai orang tua dan anak. Mendengar itu Baku pun lantas sedih sehingga Minami pun meminta maaf karena terlalu ikut campur pada masalah mereka. Di sisi lain ketika Zero akan ditahan, ia meminta Number 3 meminjamkan kode ponsel untuk mengakses kode Somnia dan memindahkannya ke ponsel Number 3. Tanpa rasa curiga Number 3 pun meminjamkannya. Namun ternyata Zero membohongi mereka. Di sana ia lantas mengaktifkan Zero Rider untuk pergi ke Zetsuru menemui Baku. Karena tindakannya Zero pun dihajar hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sementara itu Zero Rider bergerak tanpa pengemudi menuju tempat Baku, sehingga membuat poluan Yukami dari movie Kamen Rider Agito terkejut melihatnya, bahkan mengira Anon yang mengendarainya. Tak berselang lama Baku menyadari suara Zero Rider sampai di Zetsuru. Melihat kedatangannya Baku langsung sadar bahwa kemungkinan itu merupakan sebuah isyarat yang dikirimkan oleh Zero. Menyadari hal itu Baku lantas pergi ke dunia mimpi dan memacu Zero Rider di mimpinya menuju lokasi ia dan Zero bertemu waktu ia masih kecil. Setelah Zero dibelenggu, Siek mendatanginya dan merasa mimpi buruk Zero ternyata cukup seru. Namun ia merasa Zero harus menerima dosa-dosanya sebab telah mengorbankan anaknya demi ambisinya sendiri. Karena mimpi buruk akan melampaui mimpi itu sendiri. Sebab semakin Zero memikirkan Baku, maka nightmare dari mimpinya akan semakin kuat dan berevolusi. Dan Siek merasa masalah yang ia hadapi tak akan bisa dihadapi oleh manusia biasa. Sementara sesampainya Baku di lokasi yang dituju, lagi-lagi Dark Zetsu dari mimpi Zero muncul menghadangnya. Sebelum bertarung di sana Nemu memberikan Baku semangat. Lalu seketika itu juga Baku henshin dan memulai pertarungan menggunakan Zero Rider-nya. Meski sempat unggul, namun Baku sempat dibuat kewalahan karena Zetsu hitam itu tiba-tiba berevolusi, di mana Rider itu tiba-tiba memiliki Zetsu Driver sama seperti Baku dengan Capsule Darkness. Meski begitu Baku tetap melanjutkan pertarungannya dan tak mau menyerah. Dengan kerja kerasnya mereka akhirnya bisa imbang. Meski begitu namun Baku tak puas sampai di sana. Karena itu ia bertekad melampaui kekuatan Nightmare di hadapannya. Dengan serangan pamungkasnya akhirnya Zetsu Driver di Nightmare itu hancur dan monster itu pun musnah. Sementara Baku yang kelelahan dan kehabisan tenaga dihampiri oleh Nemu. Namun tiba-tiba di saat yang sama Zetsu Driver-nya tiba-tiba rusak sehingga membuat Baku kembali wujud semula. Lihat hal itu Siek pun merasa kecewa. Karena ia awalnya merasa bisa melihat mimpi buruk yang lebih seru. Namun kenyataannya Baku malah tak akan bisa lagi menjadi agen bahkan Kamen Rider. Dan di sini film pun selesai. Keesokan harinya di mimpinya Nemu membaca surat dari para fansnya dan hal itu cukup membuatnya bahagia. Namun di tengah kebahagiaannya itu Siek muncul mengacaukan semua itu dengan mengubah mimpinya itu. Di mana tiba-tiba seketika itu juga ia lantas mengadakan jumpa fans Nemu dan memanggil para baby Nightmare yang akhirnya menyerang para fans Nemu di sana, bahkan mengubah salah satu dari mereka menjadi Nightmare. Dan di dunia nyata orang yang sama seketika itu juga ikut berubah menjadi Nightmare meski mereka dalam kondisi masih bangun. Sementara di dunia mimpi Nemu yang menyaksikannya lantas khawatir terhadap para fansnya yang akan diserang oleh Nightmare itu. Terlebih lagi Siek berkata bahwa mimpi buruknya akan segera menjadi kenyataan. Karena merasa bersalah ia pun lantas berusaha maju untuk melindungi mereka. Di saat yang sama Nemu pun menggunakan kekuatan Lucid Dream-nya untuk mengubah ponselnya agar dapat melakukan panggilan kepada Baku di dunia nyata. Sementara itu di dunia nyata Baku kebingungan karena kali ini ia sangat sulit untuk tidur sehingga ia mengira bahwa semua itu kemungkinan terjadi karena Zetsu Driver-nya telah rusak. Dan dari situ juga ia lantas terpikir perkataan Siek sebelumnya, terlebih lagi setelah ia sadar ternyata Baku tak bisa lagi pergi ke Zetsu Room. Karena panik Baku pun lantas mencoba memperbaiki Zetsu Driver-nya menggunakan recovery capsule-nya seperti yang sebelumnya Nox lakukan pada Night Invoker-nya. Namun sayangnya hal itu tak bekerja dan malah membuat kekuatan capsule itu menghilang. Di saat yang sama Fujimi dan Asuka memberitahukan bahwa Nightmare telah muncul di kota. Menyadari hal demikian Baku lantas bergegas dengan membawa serta Zetsu Driver-nya yang rusak. Di tengah perjalanan Nemu menelponnya dan memberitahukan bahwa Siek berusaha mengubah semua fansnya menjadi Nightmare. Karena itu ia membutuhkan pertolongan Baku. Dan karena tahu Baku sudah tidak bisa menjadi Zetsu, di sana Siek lantas mengolok-oloknya. Dan dari kejadian itu Baku akhirnya memutuskan bahwa misinya kali ini adalah menyelamatkan Nemu dari mimpi buruk. Di saat sama Nightmare di dunia nyata muncul di hadapannya. Meski ragu di sana Baku mencoba menggunakan Capsule Psychical Impact-nya meski akhirnya kekuatan Capsule itu menghilang setelah digunakan. Meski begitu ternyata sayangnya kekuatannya tak cukup kuat sehingga Baku dijadikan bulan-bulanan oleh monster itu. Di saat yang sama Fujimi, Asuka dan Minami tiba di sana membantu Baku menyelamatkan warga di sekitar area tersebut. Ketika Baku tak berdaya dihajar monster itu, Fujimi maju mencoba membantunya.
Sayangnya ia pun tak mampu melakukannya. Dan saat melihat Fujimi, Nasuka, dan Minami terpojok, Baku pun melindungi mereka menggunakan kekuatan barrier-nya. Untuk mengalihkan perhatian monster itu, Baku pun mencoba menghadapinya lagi. Sedangkan di mimpi Nemu, Siak menghasut Nemu dengan terus menyalahkannya sehingga membuat Baku seperti sekarang. Ia pun yakin meski tak bisa henshin, Baku akan berusaha membantu Nemu dan semua orang, bahkan meski harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Di sana Siak juga berkata tahu sebenarnya isi hati Nemu, di mana menurutnya Nemu hanya berpura-pura mendukung mimpi orang lain. Padahal sebelumnya jauh dalam hati Nemu, ia sangat menginginkan orang lain menderita dan bergantung kepada dirinya. Mendengar ucapan itu, Nemu pun terdiam sambil melihat semua fans di belakangnya. Namun dari sana ia yakin bahwa ia tidak seperti itu. Di sisi lain, The Lady sangat khawatir pada keadaan Nemu yang diintimidasi oleh Siak. Karena itu ia memutuskan untuk ambil tindakan dengan ikut masuk ke dunia mimpi demi menolong anaknya itu. Sementara di tempat sebelumnya, Baku menjadi bulan-bulanan. Namun sayangnya Minami dan yang lainnya tak bisa membantunya. Di sisi berbeda, awalnya Nox melarang The Lady masuk ke mimpi Nemu karena sangat berbahaya. Akan tetapi The Lady mengaku sudah tahu akan resikonya. Seketika itu juga ia lantas nekat masuk ke dunia mimpi itu. Dan sesampainya The Lady di dalam, ia pun meminta bantuan kepada Nightmare di sana untuk meminjamkan kekuatannya. Lalu Nightmare di sana setuju, namun sebagai gantinya ia meminta The Lady hidup selamanya di dunia mimpi. Dan seketika itu juga The Lady mendapat sebuah capsum dari kekuatan mereka. Melihat itu, Nox menduga The Lady bermaksud menggunakan kekuatan Phantom dari sana. Seketika itu juga tanpa buang waktu, The Lady mengaktifkan kekuatan capsum itu. Sementara di tempat sebelumnya, Nemu masih berjuang melawan Baby Nightmare tanpa memperdulikan perkataan Siak. Namun Siak yang sudah sadar tindakannya itu lagi-lagi memancing emosi Nemu dengan mengubah salah satu fansnya lagi menjadi Nightmare. Dimana seperti sebelumnya orang yang sama di dunia nyata lantas berubah menjadi monster karena itu. Dan di sana kedua Nightmare lantas menghajar Baku yang bertarung seorang diri. Namun di sana Baku tak mau menyerah dan kembali menggunakan Zetsu Driver-nya yang rusak dan mencoba mengaktifkannya meski itu tak bisa ia lakukan. Bersamaan dengan itu, Nemu di dunia mimpi membaca surat yang Baku buat. Meski cukup senang membaca tekad Baku yang tertulis di sana, namun sayangnya di dunia nyata Baku terkena serangan musuh yang membuatnya tak sadarkan diri. Karena itu tulisan di surat yang Baku buat pun perlahan ikut memudar. Dan dari sana Nemu sadar bahwa Baku sedang tidak baik-baik saja, sehingga itu lantas membuatnya sedih dan merasa bersalah. Karena perasaan Nemu itu, Baby Nightmare di hadapan The Lady ikut mengamuk dan berusaha menyerang wanita itu. Beruntungnya Nox datang membantunya dan menghadapi monster di sana. Sementara Baku yang tak sadarkan diri, ingatannya flashback ke semua kejadian yang telah ia lalui hingga akhirnya ia terbangun di dunia mimpi, tepatnya di Zetsu Room. Di sana ia pun bertanya-tanya apakah ia sudah mati. Akan tetapi ia akhirnya sadar bahwa itu merupakan alam bawah sadarnya, di mana itu juga merupakan ruang mimpi yang ia buat. Karena itu ia lantas mencoba memperbaiki Zetsu Driver-nya yang rusak dengan semua peralatan yang ada di sana. Di tengah pengerjaannya, rekan-rekan Baku seperti Fujimi hingga Odaka muncul di mimpi itu, namun bukan yang sebenarnya. Dan di sana mereka sempat mencoba membuat Baku ragu. Beruntungnya Baku tak mau menyerah, dan bersamaan dengan itu capsum di mesin gacha juga tak kunjung Baku dapati. Hingga setelah beberapa kali percobaan, Baku pun mendapatinya dan hal itu membantu membuat rasa percaya dirinya bangkit kembali. Berkat kerja keras dan rasa pantang menyerahnya, akhirnya perjuangan Baku membuahkan hasil. Di sana Zetsu Driver berhasil Baku perbaiki dan bahkan ia upgrade. Lalu dengan keyakinannya Baku pun mencoba menyingkronkan hal itu dengan kenyataan. Hingga di dunia nyata akhirnya form terbaru Kamen Rider Zetsu yaitu Extreme Form terlahir. Dan kekuatan itu membuat dua Nightmare yang ada di sana kembali ke wujud manusia mereka. Dan di sini film pun selesai. Setelah Baku menyelesaikan Zetsu Extreme Driver dan Extreme Rise Capsum-nya, ia pun menguatkan tekadnya lagi hingga driver itu muncul di dunia nyata dan menyelamatkan Baku yang tadinya tak sadarkan diri. Melihat wujud itu sontak membuat Fujimi, Nasuka, dan Minami terkejut sebab itu kali pertama mereka melihat Baku dalam wujud ridernya. Di saat yang sama Minami lantas menghampiri Baku dan memeluknya. Namun Baku harus segera pergi untuk menyelesaikan misinya yang tertunda, yaitu menyelamatkan Nemu dari mimpi buruk yang dibuat oleh Siak. Tanpa basa-basi Baku mengetukkan kakinya di saat itu juga dan lantas masuk ke dunia mimpi Nemu. Sementara di mimpinya, Nemu yang tadinya hampir putus asa atas kematian Baku tiba-tiba terkejut saat melihat tulisan yang tadinya menghilang di surat yang Baku buat tiba-tiba muncul kembali. Dan ketika Siak akan menghabisi Nemu dengan Baby Nightmare-nya, beruntungnya Baku tiba di sana tepat waktu untuk menyelamatkannya.
Bersamaan dengan itu di lokasi lainnya, The Lady dan Nox juga berhasil mengalahkan monster yang ada di sana menggunakan capsule yang didapatkan The Lady sebelumnya. Sementara itu di tempat sebelumnya, Shiyek yang melihat kehadiran Baku di sana lantas mengubah lagi mimpi tersebut dengan membelenggu Nemu di sebuah sangkar besi. Lalu setelahnya ia memulai pertarungan di antara mereka. Sambil bertarung, Baku pun bertanya apa alasan Shiyek sangat terobsesi pada mimpi buruk. Dan di sana Shiyek merasa ia melakukannya untuk menghukum para manusia. Namun sayangnya Baku tak mau percaya begitu saja dengan alasan itu. Sebab ia yakin Shiyek tak akan memberitahukan alasan yang sebenarnya meski ia kehilangan nyawa sekalipun. Untuk itu ia terpaksa menggunakan Extreme Capsule untuk menyusup masuk ke alam bawah sadar Shiyek untuk mencari kebenarannya. Setelah masuk di sana akhirnya satu persatu Baku menemukan jawabannya. Di mana awalnya Shiyek yang merupakan seorang kriminal ditangkap. Dan hal itu membuatnya dendam. Lalu di alam mimpinya ia menyerang markas sindikat kriminal lalu menghabisi mereka karena kesal tak ditolong saat ia dipenjara. Dan mulai saat itu pembunuhan demi pembunuhan ia lakukan melalui alam mimpi. Sehingga pihak kepolisian mulai curiga sebab para politisi dan tokoh lainnya yang berhubungan dengan Shiyek mulai tewas satu persatu tanpa sebab yang jelas. Namun pemerintah yang menyadarinya tak lantas menjatuhkan hukuman mati pada Shiyek, melainkan mereka hanya terus menambah masa hukuman Shiyek bahkan hingga vonis penjara selama 1000 tahun. Namun Shiyek sendiri tak peduli dan tetap melakukannya sebab ia yakin semua akan berjalan sesuai apa yang ia inginkan. Karena itu ia malah menikmati semua mimpi buruknya itu. Karena ia tahu bahwa dirinya sengaja dibiarkan hidup untuk dijadikan bahan eksperimen. Meski begitu Shiyek menikmati prosesnya bahkan saat ia diikutkan dalam dream learning. Karena penasaran di sana Baku mencoba mencari tahu Nightmare yang bekerja sama dengan Shiyek. Dan ketika melihat di alam bawah sadarnya, di sana Baku akhirnya tahu bahwa ternyata Shiyek sengaja menyatukan diri dengan Nightmare agar mendapat kekuatan untuk mengendalikan mimpi buruk dan hidup selamanya di alam mimpi. Sementara itu di markas Code, Number 3 menelpon atasannya menginformasikan terkait pengendalian Nightmare yang sebelumnya muncul di dunia nyata. Dan ia merasa semuanya sudah tidak mungkin lagi untuk ditutup-tutupi. Sehingga menurutnya kini solusinya hanya satu, yaitu mengaktifkan Code Somnia. Sementara itu karena insiden munculnya monster yang viral sebelumnya, Fujimi dan Asuka akhirnya dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai kesaksian. Namun di sini Fujimi sangat kecewa karena mereka baru sekarang mempercayai adanya Black Case. Bahkan saking tidak percayanya, sebelumnya pihak kepolisian lantas memecatnya dan membubarkan divisi kasus aneh yang ia tangani. Karena itu wakil inspektur menemui mereka. Lalu di sana Fujimi tanpa ragu mengutarakan kekecewaannya selama ini. Namun di sini wakil inspektur menegaskan bahwa kasus Nightmare ini cukup penting untuk diselidiki. Dan ia pun berkata bahwa kemungkinan mereka akan mengaktifkan kembali divisi kasus aneh. Mengetahui hal itu, Nasuka akhirnya bersedia memberitahukan semua hal yang mereka ketahui dan meminta kasus-kasus itu ditangani olehnya dan juga Fujimi. Sementara itu di rumahnya, Minami yang khawatir pada kakaknya kembali menemukan Zetsu Room di mana di dalamnya ternyata sangat berantakan. Sehingga dari sana Minami sadar bahwa sebelumnya Baku berada di sana untuk mewujudkan mimpinya dan memperbaiki Zetsu drivernya. Lalu sekembalinya Baku dari alam bawah sadar Shiyek berkata bahwa dari sekian banyak Nightmare yang ia jumpai, Nemu sangat berbeda dari yang lainnya. Sebab menurutnya Nemu dapat membuat sebuah mimpi buruk semakin buruk. Karena Nemu mampu membuat seekor Nightmare berevolusi. Meski begitu menurut Baku, Nemu tidaklah seperti yang Shiyek katakan. Dan ia yakin Nemu akan bisa mewujudkan mimpinya, yaitu menolong orang lain. Karena itu Baku akan melindungi mimpi Nemu dari Shiyek. Di sini keduanya lantas henshin dan segera memulai pertarungan mereka. Dan dengan form barunya itu Zetsu dengan mudah memojokkan daun dan menghajarnya berkali-kali. Bahkan ternyata kini Zetsu dapat menciptakan mimpi di dalam mimpi. Di mana dengan itulah ia dapat memanipulasi kemampuan dan serangan-serangan yang Kamen Rider Dawn lancarkan kepadanya. Sehingga di pertarungan itu Dawn beberapa kali merasakan mimpi yang dibuat oleh Zetsu hingga ia berkali-kali merasa ditipu olehnya. Dan setelah mematahkan kemampuan Dawn menciptakan mimpi buruk, di sana Zetsu lantas bertanya mengapa ia tak menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang lain. Sayangnya menurut Dawn manusia tidaklah pantas untuk dilindungi. Sebab mereka lebih pantas untuk dihukum. Awalnya Baku tak yakin jawaban itu datang dari dalam hati Shiyek. Sehingga Baku mengira jangan-jangan karena ia telah bergabung dengan Nightmare maka hatinya juga telah diambil alih oleh makhluk itu. Lalu di sini Zetsu meminta Shiyek untuk menyerah. Namun tentu saja Shiyek tak ingin melakukan hal itu sebab ia ingin menikmati mimpi buruk itu hingga akhir. Karena keputusannya itu mau tak mau Zetsu terpaksa harus menghabisinya. Di sana keduanya lantas mengerahkan Rider Kick secara bersamaan.
Namun di tengah-tengah serangannya lagi-lagi Baku mencoba masuk ke alam bawah sadar Siek dan memanipulasi momen tersebut. Dengan mengalihkan perhatian Siek, tendangan Zetsu akhirnya berhasil mendarat di tubuh Rider Nightmare tersebut. Dengan begitu Siek pun musnah. Bersamaan dengan itu Nemu pun terbebas dari mimpi buruk. Sehingga The Lady dan Nox menyadari bahwa lagi-lagi mereka diselamatkan oleh Zetsu. Tanpa diduga di taman bunga Nightmare terlihat dua tangkai bunga berwarna putih muncul. Lalu sekembalinya ke mimpi sebelumnya, Baku pun menemui Nemu kembali dan berkata bahwa mimpi sebenarnya adalah cerminan dari hati, di mana di sana penuh dengan kebebasan dan kemungkinan. Maka dari itu mulai saat itu ia berharap mereka dapat mimpi yang indah. Sementara itu di kantornya Number 3 terlihat membuka sebuah koper dan bermaksud mengubah aturan mimpi menggunakan kode Somnia. Dan di sini film pun selesai. Kode Somnia akhirnya telah diaktifkan oleh Number 5 atas perintah dari Number 3 dan telah disebarkan ke seluruh kota. Ketika Baku, Nemu, Minami Nasuka dan Fujimi bahkan Kureha sedang barbekyuan di dunia mimpi, efek dari kode Somnia sebelumnya mulai mempengaruhi semua orang kecuali para agen. Di mana setelah terkena energinya, Fujimi, Nasuka, Minami dan para manusia lainnya tak bergerak. Sementara ketika Kureha terbangun, ia merasa apa yang ia dan Number 5 lakukan adalah sebuah kesalahan. Namun Number 5 tak peduli dengan semua itu, sebab kini mereka adalah agen yang harus patuh pada perintah organisasi. Bahkan ia merasa mereka harus membuang sisi kemanusiaan mereka demi perdamaian dunia. Sedangkan tak lama kemudian Baku terbangun dari mimpi itu dan lantas bertanya-tanya mimpi apa sebenarnya yang sebelumnya ia alami. Untuk mencari tahunya, Baku pun bergegas menghubungi Nasuka dan menemui Fujimi. Namun sayangnya mereka tak ingat siapa Baku dan apa itu Nightmare. Di sisi berbeda, setelah mengaktifkan kode Somnia, Number 3 menemui Zero di sel. Di sana Zero pun sudah tahu kalau Number 3 baru saja menggunakan kode Somnia. Menanggapi hal tersebut, Number 3 lantas beralasan menggunakannya untuk menyatukan mimpi umat manusia menjadi satu. Sehingga ingatan, perasaan, bahkan hati mereka bisa dengan mudah diubah dan dikendalikan sesuai keinginannya. Karena dengan begitu ia bisa menghapus ingatan warga sipil terkait Nightmare. Namun Zero berdalih bahwa kode Somnia sebenarnya diciptakan bukan untuk hal seperti itu. Sehingga menurutnya menggunakan kode Somnia untuk itu merupakan sebuah kesalahan. Dan sayangnya Number 3 tak peduli, sebab ia hanya ingin mengatasi keresahan warga terkait Nightmare. Dan dengan begini Number 3 merasa ia hanya tinggal mengatasi masalah yang ada pada para agen dari Zero hingga Seven. Lalu ketika ia menemui adiknya Minami, Baku dikejutkan oleh dua orang remaja yang membicarakan tentang Nemu yang kini dikenal sebagai Nemurin karakter 2 dimensi. Dan dari kejadian tersebut Baku ingat terkait salju merah yang muncul di mimpi sebelumnya yang membuat rekan-rekannya lupa ingatan. Sehingga ia pun mencoba menemui Nemu di dunia mimpi. Dan secara kebetulan Kureha ditugaskan untuk menangkap Nemu. Dan di saat yang sama Baku sampai tepat waktu untuk menolongnya. Di sana Baku berusaha menasihati Kureha dan menyadarkannya, di mana hal yang ia lakukan itu tak seperti Kureha yang ia kenal. Namun Kureha mengabaikan perasaannya dan mengaku telah membuang namanya sebab kini namanya adalah Number 6. Di sana Kureha berdalih bahwa tujuannya ingin menghabisi Nemu adalah agar warga sipil terhindar dari mimpi buruk yang berasal dari Nemu. Sebab menurutnya Nemu yang terlahir dari Nightmare tidak seharusnya ada di dunia itu. Sayangnya Baku tetap menganggap semua yang terjadi bukanlah kesalahan Nemu. Saat itu juga Kureha henshin untuk mengejar Baku dan Nemu yang kabur. Di pelarian Baku pun memberitahu Nemu bahwa dirinya kini dikenal sebagai karakter 2 dimensi sebagaimana juga para Nightmare. Dan dari sikap yang ditunjukkan Kureha, Baku menduga yang melakukan semua itu adalah Code. Hanya saja ia belum tahu pasti apa tujuan mereka melakukan semua itu. Di sini anehnya Nemu malah merasa semua yang sedang terjadi tak terlalu buruk. Sebab jika semua orang bisa lupa dengan ancaman Nightmare, maka kemungkinan orang yang terluka karena dirinya bisa diselamatkan. Namun menurut Baku semua itu hanyalah tipuan. Selain itu ia merasa sebenarnya tanpa Nemu sadari ada banyak orang yang berjuang karena mendapat keberanian dari sosok Nemu. Sehingga Baku menilai Code sudah keterlaluan melakukan semua itu. Tak lama kemudian Number 6 menemukan mereka dan bermaksud menghabisi Nemu. Saat itu juga Baku akhirnya maju menghadapinya dengan From East Dream. Di tengah pertarungan mereka lagi-lagi Baku mencoba menyadarkan Kureha. Meski sayangnya ia tak mau bernegosiasi saat itu. Karena itu Baku pun tak punya pilihan selain mengalahkannya. Dengan kemampuan manipulasi mimpi akhirnya Kureha berhasil dikalahkan dengan mudah. Saat ia kembali ke wujud semula, Baku mencoba lagi berbicara dengan gadis itu dan menghentikan pertarungan. Awalnya Kureha bersikeras melanjutkan pertarungan. Namun di sana Baku yakin bahwa suatu saat mereka pasti bisa barbekyuan bersama seperti di mimpi sebelumnya. Dan ia berupaya menyadarkan Kureha bahwa mimpi seperti itu adalah hak semua orang.
sehingga menurut Baku Code tak berhak mengatur mimpi setiap orang. Mendengar ucapan itu, dalam hati kecilnya Kureha merasa ucapan Baku ada benarnya. Tujuannya menjadi agen Code pun sebenarnya ternyata hanya agar orang lain juga dapat bermimpi indah tanpa penderitaan. Bahkan sebenarnya ia pun ingin memiliki impian seperti Baku. Mendengar kejujurannya, Baku mencoba mengambil hatinya dan mengajak gadis itu mewujudkan impian itu bersama. Setelah berhasil meyakinkan Kureha bahwa apa yang dilakukan Code adalah sebuah kesalahan, selanjutnya di sini Baku mencoba mencari informasi dari Kureha terkait apa yang sebenarnya dilakukan oleh Code. Di sini ketika Kureha baru akan memberitahukan tentang Code Somnia, tiba-tiba ia dan Baku diserang oleh sosok tak terlihat. Dan tentu saja sosok itu adalah Agent Number 3 yang berusaha melindungi rahasia mereka. Merasa Kureha sudah berkhianat, Number 3 pun lantas segera mengeksekusi Kureha hingga tewas. Melihat itu sontak membuat Baku sangat kesal karena ia menilai seorang agen bukanlah alat untuk sebuah organisasi. Namun di saat yang sama Number 5 muncul membawa dua remaja yang merupakan fans Nemu sebelumnya. Di samping itu Number 3 juga berkata bahwa merekalah yang berhak mengatur mimpi setiap orang. Di saat yang sama ia pun memberikan contoh dengan mempengaruhi dua pria yang mereka tangkap menggunakan kode Somnia untuk memanipulasi pikiran mereka. Di sana ia memerintahkan keduanya saling membunuh. Sehingga dengan begitu agen Number 3 memberikan pilihan pada Baku, di mana ia harus memilih menyelamatkan keduanya dengan merelakan X-Dream Driver diserahkan pada Code atau membiarkan keduanya tewas, namun Baku tetap mempertahankan kekuatannya. Mendengar hal demikian, Baku akhirnya terpaksa memilih menyelamatkan kedua pemuda itu dan menyerahkan drivernya kepada Code. Dan setelah kedua pria itu selamat, Number 3 pun mengambil driver Baku dan menghajarnya. Di sana Number 3 pun berniat mewujudkan mimpi buruk Baku sebelumnya, yaitu menembaknya. Lalu di sini film pun selesai. Setelah menyerahkan drivernya, Number 3 pun berencana untuk menghabisi Baku. Namun Nemu yang berada di sana memberanikan diri pasang badan melindunginya. Dan di saat yang sama Nox muncul membantu keduanya keluar dari kondisi tersebut. Namun di sana Number 5 bergerak cepat menyerangnya sehingga Nox pun tersudut. Beruntungnya Baku muncul lagi membukakan portal ke Zetsu Room untuk balik membantu Nox. Setelah berhasil balas budi, Baku pun langsung bertanya pada Nox terkait apa sebenarnya Code Somnia. Lalu Nox pun berkata bahwa Code Somnia adalah sebuah sistem untuk menyatukan mimpi semua orang dan mengendalikannya. Dari pernyataan itu Baku baru sadar terkait apa yang sebelumnya terjadi. Dan dengan sistem itu ingatan, indera bahkan hati manusia dapat diubah sesuka hati. Dan alasan mengapa mereka tak ikut terpengaruh adalah karena mereka telah menguasai Dream Learning, begitu juga dengan sosok yang tercipta dari Nightmare seperti Nemu. Tak mau membiarkan hal itu terus berlangsung, Nox pun meminta Baku segera memberitahu lokasi markas Code padanya. Sementara di tempat berbeda, The Lady yang masih terlena di dunia mimpi ditemui oleh Nightmare bernama Phantom. Di sana ia menjelaskan bahwa sekali The Lady masuk ke dunia mimpi, maka ia tak akan lolos dari ilusi mimpi itu. Dan karena awalnya The Lady tak percaya pada ucapannya, Nightmare itu pun segera membuktikannya saat itu juga. Di Zetsu Room, Baku memberitahukan Nemu wujud dua dimensinya yang dilihat oleh orang lain. Lalu di saat yang sama, Siek tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Dan hal itu sontak membuat mereka terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa hidup lagi. Dan Siek merasa kehadirannya di sana karena dipanggil oleh mereka. Di mana ketika mereka memikirkan tentang mimpi buruk, Nemu atau Baku tak sengaja teringat juga pada Siek. Karena ingatan mereka itulah Siek muncul. Dan Siek merasa itu sudah lumrah di dunia mimpi. Seperti layaknya orang yang memimpikan orang yang sudah mati yang hidup lagi. Menyadari hal itu, Baku pun meminta Siek segera kembali ke dunia kematian. Namun sayangnya ia tak mau dan memohon pada Baku untuk diperlihatkan mimpi buruk lagi. Tentu saja Baku menolak hal tersebut. Namun di sana Siek merasa hal itu tak ada salahnya. Sebab menurutnya di dunia mimpi orang bebas berimajinasi dan menginginkan apapun. Mendengar ucapan itu lantas membuat Baku dan Nemu terdiam. Sebab mereka merasa kali ini ucapan Siek ada benarnya. Namun sayangnya kini orang-orang tak bisa lagi merasakan kebebasan itu, mengingat Code telah menggunakan Code Somnia untuk mengendalikan mimpi setiap orang. Dan Siek pun mengaku bahwa sistem itu sebenarnya dibuat dengan menjadikan Siek sebagai kelinci percobaannya. Mengetahui Siek tahu tentang hal itu, Baku lantas bertanya cara untuk menghentikannya. Dan menurut Siek tak ada cara lain untuk menghentikannya selain menghancurkan perangkat Somnia itu sendiri. Mendengar itu, Baku lantas sadar bahwa berarti ia harus berjuang mati-matian untuk mewujudkan hal itu. Di sana Siek ingin ikut juga pada pertarungan itu untuk melawan Code membantu Baku. Mendengar itu Nemu dan Baku kemudian membayangkan Siek untuk menghilang lagi. Sehingga seketika itu juga Siek pun kembali lenyap. Di markas Code, Number 5 tak bisa mencari jejak Baku dan yang lainnya.
sehingga ia menduga Baku kabur ke Zetsu Room yang kini tak bisa mereka masuki. Meski begitu, Number 3 tak kehabisan akal. Karena kondisi itu, ia pun mengajak Number 5 untuk memancing mereka keluar. Dengan memanipulasi beberapa orang di kota menggunakan Code Somnia, mereka akhirnya menculik Minami, lalu memberitahu Baku terkait hal tersebut dan meminta Baku datang ke markas Code. Dari sana Baku langsung sadar ia dijebak dan membuatnya ingat pada ucapan ayahnya sebelumnya terkait dirinya dan semua orang terdekatnya yang akan segera dihabisi oleh Code. Dan itu akibat ia membocorkan rahasia tentang mimpinya. Tak ingin membiarkan Code berbuat seenaknya, Baku akhirnya mau tak mau harus mendatangi markas Code, di mana ternyata di dalam Minami dimasukkan satu sel bersama Zero. Dan dari pertanyaan Minami di sana, Zero langsung tahu bahwa ingatan gadis itu ternyata juga telah dimanipulasi oleh Code, sehingga membuatnya merasa bersalah karena telah mengembangkan Code Somnia. Tak disangka sebelum Baku sampai, Nox sudah terlebih dahulu menerobos ke markas Code dan lantas dihadang oleh Number 3 langsung. Lalu seketika itu juga keduanya henshin secara bersamaan dan memulai pertarungan mereka. Di tengah pertarungan, Number 3 menggunakan kekuatan invisible-nya untuk membuat Nox terdesak. Beruntungnya Nox bisa segera mengatasinya menggunakan kekuatan Shadow. Akan tetapi ketika Nox melancarkan tendangan, Number 3 langsung menyerap energi pemberontakan Nox untuk memanipulasi pikirannya menggunakan Code Somnia dan membuat Nox jadi bawahannya menggunakan upgrade dari kekuatan itu. Setelah Nox menerima serangan dari Number 3, awalnya Nox pun tak merasakan efek apapun hingga Baku tiba untuk menolongnya. Tiba-tiba di sana Nox lantas berbalik menyerang Baku. Sayangnya Baku tak bisa menghadapi Nox dan harus segera menyelamatkan adiknya. Karena itu Baku akhirnya lebih memilih kabur menggunakan Capsule Inazuma untuk menghindari pertarungan itu terlebih dahulu. Setelah menerobos penjagaan Code dan menghadapi Number 5 menggunakan Capsule-nya, Baku akhirnya berhasil membawa Minami dan Zero keluar dari sel ke Zetsu Room. Setelahnya Baku pun meminta Zero menjaga Minami selagi ia kembali ke markas Code untuk melawan balik. Awalnya Nemu khawatir sebab Baku tak bisa lagi menjadi Zetsu karena drivernya telah diambil. Mendengar itu, Zero berkata bahwa mereka tak perlu khawatir sebab semua rancangan Zetsu driver ada di dalam ingatannya. Yang berarti Zero berencana membuatkan driver yang lainnya untuk membantu Baku. Sedangkan di markas Code, Number 3 memerintahkan Nox yang ada di bawah kendalinya untuk menghabisi Baku dengan cara apapun. Dan di sini film pun selesai. Suatu ketika, Fujimi yang hilang ingatan tentang Nightmare mulai live dan menyelidiki ulang kasus hilangnya Odaka Kensei. Bahkan di sana ia pun tak tahu alasan mengapa divisi kasus aneh dibubarkan. Sehingga ia merasa kemungkinan pihak kepolisian menyembunyikan sebuah rahasia besar. Baku, Nemu, dan Minami yang menyaksikannya lantas merasa berarti ingatan Fujimi, Nasuka, dan Minami telah dikembalikan ke masa sebelum mereka bertemu. Menyadari kekuatan Code Somnia, Minami lantas bertanya apa sebenarnya Code Somnia itu. Di sana Zero lantas menjelaskan bahwa itu merupakan sistem Code untuk menyatukan mimpi dan mengontrol mimpi manusia. Dan Baku berencana menghancurkan benda itu agar semua orang bisa kembali ke mimpi mereka yang sebenarnya. Sementara ketika Fujimi sedang membuat video, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Baku dan yang lainnya yang melihat itu mengira jangan-jangan ia jadi target Code, sehingga ia buru-buru mencari lokasi di mana Fujimi berada. Sementara itu di sisi lain di dunia nyata, Zero yang masih disekap didatangi oleh Number 3 yang sudah tahu bahwa ia sudah dibebaskan Baku di dunia mimpi. Meski di dunia mimpi ia sudah bebas, tentu Number 3 tak ingin membiarkan Zero berbuat seenaknya saja. Karena itu ia lantas bertanya apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Zero. Sayangnya di sini Zero tak mau meladeni pertanyaan itu dan memilih untuk tidur kembali. Melihat tanggapannya itu, Number 3 lantas kesal dan meminta Number 5 membawakan sesuatu benda untuk mencegah Zero tidur. Di dunia mimpi, selagi Minami dan Nemu membantu Zero membuat Zetsu driver yang baru di Zetsu Room, di tempat berbeda Baku akhirnya menemukan lokasi di mana Fujimi berada. Di sana ternyata bukanlah anggota Code yang menyerangnya, melainkan Nasuka. Di sana Baku terpaksa memperkenalkan ulang dirinya pada mereka yang lupa ingatan. Diketahui kedatangan Nasuka ke sana ternyata untuk menghentikan perbuatan Fujimi terkait penyebaran berita bohong di internet yang dilakukan olehnya. Di situasi itu Baku lantas membela Fujimi dan menjelaskan pada mereka bahwa ia tahu di mana Odaka berada. Namun di saat yang sama mereka tiba-tiba berpindah lokasi dan ditemui oleh Odaka atau Nox yang telah berada di bawah kendali Number 3. Dan setelah memberitahu Nasuka dan Fujimi terkait identitasnya, Baku pun memulai pertarungannya dengan Nox yang telah henshin.
Di sisi berbeda ketika Zero mengaktifkan generator dimensional Zetsu Driver, ia menjelaskan pada Minami dan Nemu bahwa sebenarnya jika Code Somnia dan Zetsu digunakan dengan benar, Zero merasa ia bisa melindungi dunia dari Nightmare. Ketika membahas terkait hal itu, Nemu mengaku tahu bahwa pembuatan Code Somnia didasarkan pada data Sieg. Namun karena mengingatnya, lagi-lagi Sieg muncul di sana. Sehingga hal itu lantas membuat Nemu ketakutan. Sementara Sieg yang menyadari Nemu masih sering mengingatnya membuatnya merasa bahwa ia berarti selalu ada di dalam hati Nemu. Dan karena berasal dari Nightmare, maka Minami melihat Sieg juga sebagai karakter dua dimensi. Dan di sini Sieg langsung tahu bahwa semua itu adalah efek dari Code Somnia. Meski ciptaannya disalahgunakan, namun di sana Zero mengaku pada Sieg bahwa ia belumlah menyerah pada mimpinya. Sebab ia percaya bahwa Baku bisa mewujudkan perdamaian dunia. Di tempat sebelumnya, Baku yang hanya mengandalkan kekuatan Capsem dan tak bisa Henshin lantas menjadi bulan-bulanan oleh Nox. Karena itu Fujimi pun membantu dan mencoba menyadarkan Odaka. Namun sayangnya Odaka yang sekarang tidak bisa diajak bicara karena sedang berada di bawah pengaruh Code Somnia. Sedangkan ketika Zero akan menyelesaikan Zetsu Driver buatannya, tiba-tiba proses itu terhenti. Hal itu terjadi sebab ternyata di dunia nyata Number 3 dengan paksa membangunkan Zero dengan alat yang dibawa oleh Number 5 sebelumnya. Sehingga itu membuat Nemu dan Minami di Zetsu Room kebingungan. Number 3 ternyata bermaksud tak membiarkan Zero tertidur. Sebab Number 3 sudah tahu bahwa Zero berencana membuatkan Zetsu Driver untuk membantu Baku. Padahal sedikit lagi Zetsu Driver selesai. Sieg yang melihat situasi itu sadar bahwa itu semua pasti perbuatan Code yang memaksa Zero bangun. Sementara itu di pertarungan Baku sudah semakin terdesak dan hampir dihabisi oleh Nox. Zero yang merasa usahanya dihentikan lantas mencoba meminta Number 3 memikirkan lagi keputusannya terkait menghabisi Seven atau Baku. Sebab ia yakin bahwa Baku bisa mengubah dunia dan menyelamatkan mereka dari Nightmare bahkan tanpa ada korban. Mendengar kata-kata itu, Number 5 pun teringat tekad Baku di pertarungan mereka sebelumnya. Namun sayangnya di sana Number 3 tak peduli dengan hal itu lagi. Sebab dengan Code Somnia ia berniat mengendalikan dunia untuk kepentingannya sendiri. Sementara itu Sieg yang tahu Zero dipaksa bangun oleh Number 3 lantas mencoba melakukan hal yang sama pada Zero yang ada di sana. Agar Zero bisa kembali ke dunia mimpi untuk menyelesaikan Zetsu Driver itu, di sana ia mulai menebas Zero beberapa kali menggunakan pedangnya. Dengan tindakannya itu akhirnya Zero yang ada di dunia nyata pun pingsan. Dengan membuatnya pingsan, Zero akhirnya bisa kembali ke dunia mimpi. Number 3 yang mengetahui hal itu lantas memerintahkan Number 5 untuk masuk ke mimpi itu dan memeriksanya. Sedangkan di sana Sieg mengaku bahwa ia sebenarnya juga ingin mewujudkan mimpinya. Karena itulah ia membantu mereka membangunkan Zero agar Zetsu Driver dapat terselesaikan. Dan Nemu pun berhasil menebak mimpi Sieg yang ternyata hanya ingin melihat mimpi buruk dari Zetsu. Dengan kembalinya Zero ke dunia mimpi itu, Zetsu Driver akhirnya berhasil diselesaikan. Setelahnya Zero pun bergegas untuk mengantarkannya pada Baku. Sedangkan ketika Sieg ingin ikut dengan mereka, Zero pun malah meninggalkannya. Sehingga lagi-lagi di sana Sieg pun menghilang. Sedangkan saat Baku terpojok, lagi-lagi Fujimi berusaha menyadarkan Odaka terkait rasa keadilan tinggi yang pernah ia miliki. Sehingga tindakan itu tanpa disadari berhasil mengulur waktu hingga Zero sampai di sana. Namun di perjalanan Zero dihadang oleh Number 5 yang ternyata sudah sampai di mimpi itu. Dan di sana Number 5 sudah tahu apa rencana Zero. Lalu di sini Zero lantas meminta Number 5 sadar bahwa Number 3 hanya terobsesi pada ambisinya bukan untuk perdamaian dunia. Karena itu ia mengaku tak ingin bertarung dengannya. Dan di sini terungkap bahwa sejak ayahnya meninggal karena Nightmare, ternyata Number 5 dirawat dan dibesarkan oleh Zero hingga ia bisa bergabung dengan organisasi Code. Zero pun mengaku bahwa sejak dahulu hingga sekarang mimpinya tidaklah berubah, yaitu mengalahkan Nightmare. Mendengar ucapan itu, Number 5 pun terdiam dan lantas menitipkan sebuah capsem pada Zero untuk diberikan pada Baku lalu membiarkannya lewat. Dengan begitu Zero akhirnya berhasil sampai tepat waktu untuk menolong Baku yang nyaris dihabisi oleh Nox. Dengan driver barunya, Baku pun henshin dan melanjutkan pertarungan. Di tengah pertarungan mereka, Zero tiba-tiba memberikan capsem yang dititipkan oleh Number 5 sebelumnya. Dari sana Baku langsung tahu bahwa ternyata Number 5 kemungkinan telah sadar dan berpihak pada mereka. Dengan menggunakan capsem itu, Nox pun berhasil dibuat tersadar kembali dari pengaruh Code Somnia. Tanpa basa-basi, di sana Baku langsung mengajaknya bekerja sama menghadapi Code untuk mewujudkan impian mereka. Dan kali ini Nox pun tanpa ragu menerima kerjasama itu. Dan di sini film pun selesai. Setelah kesadaran Nox berhasil dikembalikan oleh Baku, Nasuka yang masih belum paham dengan apa yang terjadi lantas bertanya pada Nox terkait benarkah dirinya adalah agen rahasia pertahanan negara.
Namun sebelum Nox menjawabnya, Fujimi yang terlanjur bahagia atas kembalinya Odaka tanpa basa-basi lantas mengajak mereka semua bekerja sama mulai saat ini. Sayangnya di sana Nox berkata bahwa ia tak berniat kembali ke kehidupan sebelumnya sebagai manusia biasa. Sebab sejak awal ia berniat mengorbankan diri melenyapkan Code bersama dengan dirinya sekaligus. Jawaban itu sontak membuat Fujimi sebagai rekan lamanya terkejut dan tak terima. Sebab Fujimi sangat kagum pada rekannya tersebut yang memiliki jiwa keadilan yang tinggi. Karena itu Fujimi pun lantas bertekad menghentikan Nox yang ingin bunuh diri hanya demi mengalahkan Code. Dan Baku pun setuju dengan hal itu. Sebab ia juga ingin merebut kembali mimpi semua orang yang telah dirampas paksa oleh Code. Di sisi berbeda sekembalinya dari alam mimpi, Number 5 menemui Number 3 dan mempertanyakan mengapa dirinya tak menuruti perintah untuk menghentikan Zero. Di sana Number 5 berdalih bahwa ia hanya mematuhi perintah komandannya saja. Lalu di sana Number 5 pun mengungkapkan bahwa ia merasa tindakan yang dilakukan Number 3 bukanlah sebuah kebenaran. Karena itu pada akhirnya ia memutuskan berhenti membantu pria itu dan lantas mengembalikan Capsule Code Somnia padanya lalu pergi. Namun sikapnya itu malah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Sebab Number 3 yang tak suka dan sudah tahu dengan keputusannya itu lantas menghabisi Number 5 dengan meledakkan mobil yang Number 5 kendarai. Sementara di tempat berbeda, The Lady masih berjuang melawan ilusi yang diciptakan oleh Nightmare Phantom yang ingin membuat The Lady masuk ke mimpi buruk. Sehingga hal itu membuat tubuhnya semakin terbebani dan melemah. Saat The Lady hampir dibuat terlena oleh Nightmare itu, Nox pun muncul menyadarkannya agar The Lady tak terseret masuk ke dunia mimpi. Sebab jika sampai batasnya dan The Lady terseret maka ia tak ada bedanya dengan Sieg. Lalu di sana tanpa ragu Nox pun menembak Nightmare Phantom itu hingga membuatnya masuk lagi ke dalam mimpi buruknya sendiri. Sementara itu Nasuka, Fujimi dan Baku tak mau membiarkan Nox mati bersama Code lantas bekerja sama mencarinya. Di sana Baku yakin bahwa Nox akan mencoba menggunakan kekuatan Nightmare seperti yang ia lakukan untuk mengalahkan Code. Karena itu saat ini Baku merasa bahwa Odaka kemungkinan berada di alam bawah sadarnya sendiri. Namun saat mereka dalam perjalanan, langit tiba-tiba menjadi gelap gulita dan Baku sadar bahwa itu pasti karena Nox. Sesuai perkiraan di alam mimpi buruknya, lagi-lagi Nox bermaksud menemui Shadow Nightmare yang sebelumnya bahkan telah dikalahkan. Tujuan Nox dari awal ternyata adalah untuk merebut kekuatan Nightmare itu. Namun Shadow Nightmare memperingatkan jika ia menginginkannya maka Nox tak akan bisa kembali lagi sebab ia akan berada di dalam kegelapan abadi. Akan tetapi Nox pun mengaku sudah tahu konsekuensi tersebut. Sebab hal itulah yang ia inginkan agar ia dapat mengubur Code selamanya di dalam kegelapan bersamanya. Sementara Nightmare Phantom yang juga tahu terkait hal itu lantas memberitahu The Lady. Namun The Lady optimis dan yakin Nox mampu mengalahkan mimpi buruknya sendiri. Di sisi lain Baku dan Fujimi akhirnya memutuskan mencari Odaka di sekitar area mereka berada. Meski merasa alam bawah sadar itu sudah berbeda dari sebelumnya, namun Fujimi tak peduli sehingga ia tetap akan mencari keberadaan Odaka di sana. Di tempat sebelumnya pertarungan Odaka dan Shadow Nightmare masih berlanjut. Dan ketika ia terpojok, Fujimi dan Baku akhirnya menemukan keberadaannya. Saat itu juga Fujimi mengajaknya pulang, namun di sana Nox atau Odaka lantas menolaknya. Meski begitu Fujimi tak mau menyerah. Sebab ia merasa orang yang berusaha mengorbankan diri untuk mencapai sesuatu adalah orang yang tak bertanggung jawab. Sebab menurutnya mereka tak memikirkan perasaan orang yang nantinya ditinggalkan. Di sana Fujimi tak menyangka bahwa ternyata perkataan Odaka selama ini tentang adanya Nightmare adalah benar adanya. Sehingga di sana ia lantas mengingatkan Odaka terkait taruhan yang pernah mereka lakukan dahulu. Di mana pada akhirnya Fujimi lah yang kalah karena sempat tak percaya bahwa Nightmare itu ada. Karena itu Fujimi akan menepati janjinya dengan mentraktir Odaka minum seumur hidup. Selain itu ia pun mengajak Odaka kembali ke divisi kasus aneh untuk mengungkap kejahatan Code. Melihat sikapnya itu di sana Odaka tak menyangka Fujimi masih sama seperti sebelumnya. Padahal ia terkena efek dari Code Somnia. Mendengar itu Baku pun meluruskan. Di mana meski ingatan, indera dan hati bisa diubah, namun jiwa manusia tak bisa semudah itu dikendalikan. Mendengar ucapan itu Nox atau Odaka tersadar dan lantas semakin yakin untuk mengalahkan Shadow Nightmare. Di sana akhirnya ia memutuskan tak mau ditelan oleh kegelapan Nightmare tersebut. Sebab Nox akan menyinarinya dengan cahaya. Setelah membulatkan tekad, Nox pun menggenggam Capsule-nya dan memukulkannya sekuat tenaga pada Nightmare tersebut seperti yang sebelumnya Baku lakukan. Dan dengan keyakinannya akhirnya Nox berhasil mendapatkan kekuatan Midnight Shadow dari Nightmare tersebut. Dari tekad itulah akhirnya Baku dan Fujimi sadar jiwa Nox yang sebenarnya. Dan dengan begini maka Nox tak akan pernah tertelan dalam kegelapan lagi. Setelahnya mereka pun membagi tugas di mana Fujimi kembali mempublikasikan di sosial media terkait kebusukan Code yang disembunyikan. Namun ketika melihatnya Nasuka pun menjadi sangat khawatir Fujimi akan dihabisi. Sehingga lagi-lagi Nasuka berusaha untuk memperingatkannya.
Namun seperti sebelumnya, Fujimi pun pantang mundur untuk mensosialisasikan hal tersebut. Sesuai ketakutan Asuka, di sana Number 3 pun muncul untuk menghabisinya. Setelah sempat menembak lengan Fujimi, beruntungnya Nox segera menyelamatkan mereka berdua menggunakan kekuatan barunya sebelum Number 3 menghabisi mereka. Lalu di sana tanpa basa-basi ia pun henshin untuk melanjutkan pertarungan mereka yang sempat tertunda sebelumnya menggunakan form terbarunya, yaitu Kamen Rider Nox Midnight Shadow. Henshin. Selagi Nox menghadapi Number 3, Baku menyusup masuk ke markas Code untuk merebut kembali Extreme Driver dan menghancurkan inti Code Somnia yang disembunyikan di sana. Sementara itu dengan kekuatan barunya, kemampuan Number 3 pun bisa diatasi oleh Nox. Sehingga kemampuan manipulasi Number 3 tak lagi berpengaruh terhadapnya. Lalu dengan kekuatan pamungkasnya, Nox pun berhasil mengalahkan Number 3 meski Nox tak berniat untuk menghabisinya secara langsung. Sebab Nox ternyata berniat menjadikan Number 3 sebagai bukti untuk mengungkap kebusukan organisasi Code. Di sana seketika itu juga tiba-tiba tubuh Number 3 di dunia mimpi maupun nyata berubah menjadi lembaran-lembaran kertas. Sementara itu setelah Zetsu menemukan alat Code Somnia, ia pun langsung menebasnya agar mimpi semua orang jadi normal kembali. Meski akhirnya ingatan manusia dan mimpi mereka kembali normal, namun setelah serangan dilancarkan tak diduga alat itu tiba-tiba lenyap sebelum pukulan Zetsu sempat mengenai benda tersebut sebelumnya. Dan Baku yang menyadari akan hal itu sontak kebingungan dan di sini film pun selesai. Setelahnya Baku pun kembali ke Zetsuru menceritakan hilangnya Code Somnia pada Fujimi, Nasuka, dan Minami. Meski ingatan mereka sudah kembali normal karena alatnya sudah dihancurkan, namun diduga mimpi mereka masih menyatu dan saling terhubung. Karena itulah mereka harus segera menemukan Code Somnia agar manusia tak lagi dimanipulasi. Di saat yang sama Zero menghubungi Baku memberitahukan bahwa organisasi tak terlibat dalam kasus hilangnya Code Somnia tersebut. Karena itu Baku pun diperintahkan untuk menemukan benda tersebut. Sementara itu di sisi berbeda, seorang kakek baru saja terbebas dari penjara. Namun temannya malah mengajaknya mencopet lagi. Dan tentu saja ajakan itu langsung ditolak oleh si kakek sebab ia sudah bertaubat. Meski begitu temannya tetap saja membujuknya dan mengingatkannya tentang mimpi mereka yang bercita-cita untuk menjadi pencopet seumur hidup. Namun kakek itu merasa mereka tak berbakat dalam mencuri sehingga ia berharap temannya itu ikut bertaubat saja. Akan tetapi di saat yang sama tiba-tiba lengan temannya itu kesakitan dan berubah menjadi senjata api. Menyadari hal itu temannya itu lantas semakin yakin ia bisa melancarkan aksi kriminalnya. Sementara pihak kepolisian yang juga sadar Black Case sedang terjadi mulai mengaktifkan lagi divisi kasus aneh di mana yang berarti Fujimi kembali diaktifkan sebagai polisi. Saat itu juga mereka lantas segera memeriksa TKP di mana sebelumnya telah terjadi kasus penembakan. Namun sesampainya di sana kasus yang terjadi ternyata sebuah perampokan. Hanya saja peluru yang digunakan pelaku ternyata sangat aneh dan belum pernah mereka temukan sebelumnya. Sehingga Fujimi menduga berarti itu adalah ulah Nightmare. Di tempat berbeda si kakek sebelumnya lantas mengajar rekannya yang merampok namun melukai korbannya. Sebab dalam prinsip mencuri mereka sebelumnya mereka tidak diperkenankan melukai korban saat mereka beraksi. Sebab itu dianggap mencoreng nama legenda pencuri bersaudara mereka. Namun di saat yang sama lengan sebelah rekan kakek itu tiba-tiba berubah lagi dan ia pun memutuskan untuk merampok sendiri karena kakaknya dinilai terlalu lembek. Di tempat berbeda tiba-tiba Shie kembali muncul di hadapan Nemu. Dan hal itu lantas membuat Nemu kebingungan. Sebab padahal ia sedang tidak memikirkan tentang Shie. Dan menurut Shie hal itu terjadi sebab panis Nightmare di dalam tubuhnya sudah diaktifkan kembali. Sementara itu ketika perampokan kembali terjadi, Nasuka meminta Baku segera ke TKP lokasi Black Case tersebut. Rupanya di sana lagi-lagi kakek sebelumnya telah berhasil mencuri sebuah mobil lagi setelah menyerang pemiliknya. Terlebih lagi Nasuka dan Fujimi tak mampu mendekat sebab kakek itu memiliki senjata di lengannya. Namun saat melihatnya mereka jadi ingat dengan hal yang sebelumnya juga terjadi pada tubuh Minami saat ia diserang Nightmare. Di saat yang sama tubuh kakek pencuri tersebut akhirnya benar-benar berubah sepenuhnya menjadi sosok Nightmare Gun. Namun setelah ia menyerang Fujimi tiba-tiba Nightmare itu dimusnahkan oleh sosok misterius. Sehingga hal tersebut lantas membuat Baku kebingungan.
Di saat yang sama Nemu menelpon memberitahu bahwa bulan di dunia mimpi tiba-tiba menjadi aneh. Namun telepon tersebut langsung direbut oleh Siek. Dan di sana ia juga memberitahu Baku bahwa Nightmare Panis juga sudah dibangkitkan, di mana Nightmare itu akan menghukum kriminal yang melakukan kejahatan menggunakan kekuatan Nightmare-nya. Dan hal itu sontak mengingatkan Baku pada sosok Nightmare perampok di dunia nyata itu. Karena kesal, Baku pun menuduh Siek sebagai pelakunya sekaligus pencuri Code Somnia. Dan Siek pun mengiyakan hal tersebut dengan dalih untuk menciptakan mimpi buruk yang lebih seru. Karena itu ia pun menantang Baku untuk menghentikannya di dunia mimpi. Di markasnya, The Lady merasakan perubahan psikologi yang terjadi pada Nemu. Dan Nox merasa kemungkinan itu terjadi karena adanya pengaruh Code Somnia, di mana kekuatan itu adalah sebuah penyakit yang diciptakan oleh Code. Maka dari itu Nox berencana untuk segera menghancurkannya. Sedangkan Baku yang sebelumnya ditantang oleh Siek lantas segera tidur untuk memenuhi tantangan itu di dunia mimpi. Sesampainya di sana, Baku menemui Nemu untuk menanyakan keberadaan Siek. Sayangnya di sana Nemu mengaku tak tahu. Baku menduga Siek mencuri Code Somnia karena ingin membuat Nemu semakin menderita. Sayangnya di sini Nemu tak terlalu yakin setelah melihat apa yang sebelumnya ia lakukan. Dan Nemu merasa bukan itu tujuan Siek sebenarnya. Karena menurutnya Siek tak suka Code Somnia karena kekuatan itu berasal dari dirinya. Sehingga Nemu tak yakin Siek benar-benar mencuri benda tersebut. Apalagi ia juga pernah membantu mereka memulihkan kekuatan Zetsu. Yang berarti Siek tak benar-benar jahat seperti yang Baku pikirkan dan masih punya sisi baik. Dan menurut Nemu, kemungkinan yang membuatnya jahat adalah Nightmare yang menyatu dalam tubuhnya. Karena itu Nemu pun ingin mencoba percaya padanya dan berharap Siek dapat berubah hatinya jadi lebih baik. Mendengar pernyataan itu, Baku akhirnya tergerak untuk membuat mimpi Nemu itu jadi kenyataan, yaitu memisahkan Siek dengan Nightmare-nya. Di sisi berbeda, kakek mantan pencuri bernama Shirana Kinosuke sebelumnya ditemui oleh Fujimi dan Asuka. Di sana mereka ingin bertanya terkait saudaranya, yaitu Ginji Shinara yang menjadi Nightmare Gun sebelumnya. Namun saat itu kakek Kinosuke mengaku tak peduli pada saudaranya itu, sebab ia baru saja memutuskan hubungan dengannya. Akan tetapi setelah Fujimi memberitahu bahwa kakek Ginji sudah meninggal, ia lantas merasa bersalah dan terkejut. Dan ketika ingin memintai keterangan, sayangnya Kinosuke tak bersedia dan lantas pergi meninggalkan kedua polisi tersebut. Ketika di perjalanan, Siek tiba-tiba dihadang oleh Nox yang juga mengira Capsule Code Somnia telah dicuri olehnya. Dan karena Siek tak mau memberikan benda itu padanya, Nox terpaksa harus merebutnya dengan pertarungan. Dan setelah keduanya henshin, pertarungan mereka pun dimulai. Dengan semangatnya di sana, Nox berhasil memojokkan Siek dan membelenggunya di dalam sebuah ilusi yang ia ciptakan. Dan di ilusi tersebut tiba-tiba Siek berkata bahwa ia memanfaatkan kekuatan itu bukan untuk hal demikian. Dari kata-kata itu Nox sadar bahwa Siek ternyata bukanlah pencuri Code Somnia. Lalu di saat yang sama Baku datang dan tahu bahwa dugaan Nemu ternyata benar. Karena itu Baku akan menyadarkan Siek. Seketika itu juga Baku henshin dan memulai pertarungannya. Setelah Siek dihajar habis-habisan, Baku lantas menggunakan kekuatannya untuk memisahkan Siek dengan Nightmare yang ada di dalam tubuhnya. Dan dari tubuhnya akhirnya Nightmare Panis keluar dan tak mau lagi menyatu dengan Siek. Setelah Siek terpisah dengan Nightmare-nya, akhirnya ia mau mengaku pada Baku bahwa ia bukan pencuri Code Somnia yang sebenarnya. Dari sana mereka pun lega sekaligus bertanya-tanya terkait siapa sebenarnya yang mengambil benda tersebut. Sementara di markasnya, The Lady masih mencoba melawan rasa kantuknya. Dan Nightmare Phantom menyadari bahwa mimpi buruk sudah semakin dekat. Dan jika itu terjadi, maka pembatas antara dunia mimpi dan kenyataan tentu akan lenyap. Dan di sini film pun selesai. Setelah Siek dikalahkan lagi dan dipisahkan dari Nightmare-nya, ternyata sikapnya tidaklah berubah. Sehingga hal itu membuat Nemu kecewa telah mencoba percaya padanya. Sementara di saat yang sama, Nox mengingatkan bahwa mereka harus segera menemukan pencuri yang sebenarnya sebelum hal yang semakin buruk terjadi. Di saat yang sama, Baku pun bertanya pada Siek apakah kekuatannya bangkit lagi karena Code Somnia. Dan ternyata Siek pun membenarkan hal tersebut. Dari hal itu maka Baku menyimpulkan berarti si pelaku menginginkan Nightmare semakin kuat. Mendengar itu Nox pun terpikirkan sesuatu dan lantas pergi. Sementara itu di dunia mimpi, Nightmare Panis memberikan penghakiman pada Kinosuke hingga membuatnya terbangun. Akan tetapi di saat yang sama tiba-tiba lengannya menjadi senjata api persis seperti yang sebelumnya terjadi pada adiknya.
Lalu di Zetsurum, Fujimi dan Asuka memberitahu Baku bahwa sejak hilangnya kakek Ginji, kejahatan seperti yang pernah ia lakukan semakin sering terjadi dan dilakukan oleh para residivis mantan narapidana. Karena itu Fujimi merasa kemungkinan Nightmare memang mengincar orang-orang seperti mereka. Dari kasus-kasus itu Baku sadar bahwa berarti jika Nightmare mewujudkan mimpi buruk yang menghukum para penjahat itu, maka dari itu ia harus segera menghentikannya. Sementara di tempat lain, pihak intelijen mulai menganggap apa yang dilakukan oleh Code sudah melampaui batas dan tidak bisa ditolerir. Karenanya mereka merasa Code harus bertanggung jawab karena telah membiarkan Number 3 mengacau sebelumnya. Di sini mereka ingin Zero yang bertanggung jawab sebab sudah mengembangkan Code Somnia. Dan Zero pun mengaku sudah siap menerima hukuman yang setimpal. Namun di sisi lain mereka juga tak setuju jika Code dibubarkan. Sebab jika itu terjadi maka tak ada lagi yang menjaga ketertiban dunia. Namun untuk itu Zero sudah mempercayakannya pada generasi baru. Sayangnya mereka tak setuju sebab yang para intelijen inginkan adalah Zero sendirilah yang harus turun tangan menyelesaikan permasalahan yang terjadi itu. Karena merasa terancam maka saat itu juga Zero menggunakan Capsule Booster untuk menyerang pasukan intelijen itu. Ketika Fujimi dan Asuka pergi untuk menyelidiki kasus aneh lagi, di saat yang sama Minami memberitahu Baku bahwa Zero ternyata akan mengakui kesalahan Code dan mempertanggungjawabkan semuanya. Namun di saat yang sama Baku malah bingung apa yang harus ia lakukan ketika organisasi itu telah bubar sedangkan ia masih memiliki kekuatan itu. Lalu di sana Minami pun menanggapi bahwa harusnya Baku menikmati apa yang sedang ia kerjakan sekarang dan lebih fokus ke momen yang ia jalani saja, yaitu dengan membuat keputusan-keputusan yang tidak akan ia sesali di kemudian hari. Sementara itu di tempat berbeda, kakek Kinosuke kembali teringat perkataan mendiang adiknya yang bertekad ingin menjadi pencuri legendaris. Dan karena lengannya sudah berubah menjadi senjata api, akhirnya ia bertekad untuk melanjutkan perjuangan adiknya menjadi pencuri legendaris dengan memanfaatkan senjata di lengannya. Ketika Kinosuke memulai aksinya, Baku akhirnya diberitahu oleh Fujimi untuk diminta segera ke TKP. Sementara itu Shake masih sedih karena Nightmare-nya tak mau lagi menyatu ke dalam tubuhnya. Sehingga Nemu yang mendengar keluhannya lantas mencemooh sikap Shake itu. Namun tentu saja Shake tak terima dengan ejekan itu. Sehingga ia menegaskan pada Nemu bahwa pertemuannya dengan Nightmare itu adalah takdir yang terjadi dalam jutaan tahun sekali. Dan Shake menjelaskan bahwa sebenarnya panis Nightmare sudah ada di dalam hati manusia sejak zaman dahulu kala, yaitu sejak Tuhan menciptakan manusia. Sementara itu Nox yang kembali ke kediaman The Lady tak menemukan wanita itu di sana. Sehingga Nightmare Phantom yang ada di sana memberitahukan bahwa wanita itu sudah tak ada di sana lagi. Sebab batas antara mimpi dan kenyataan sudah hilang. Dan tentu saja ucapan itu membuat Nox terkejut. Sementara itu di Zetsurum, Shake mulai menyalahkan Code Somnia. Sebab karena benda itulah mimpi orang terhubung sehingga Nightmare-nya kini lebih memilih terpisah dari dirinya. Dari ucapan itu Nemu menyimpulkan jangan-jangan saat ini Nightmare bukan lagi sekedar entitas, melainkan mereka berencana menguasai dunia mimpi dan ingin mengaturnya sesuka hati mereka. Sesuai dugaan ternyata panis Nightmare memang berencana menghakimi semua umat manusia sebab mimpi mereka telah menyatu. Sesampainya Baku, Fujimi dan Asuka di TKP tempat Kinosuke beraksi, mereka mencoba menghentikan aksinya yang ingin mencuri dan melukai korbannya. Di sana Asuka mencoba mengingatkan prinsip pencurian mereka yang tak akan melukai korbannya. Sayangnya hati pria itu telah dikuasai Nightmare, sehingga prinsip itu sudah tak lagi berlaku bagi dirinya yang sekarang. Di saat yang sama Baku pun teringat perkataan Nemu yang yakin bahwa setiap orang pasti bisa berubah. Karena itu Baku akhirnya turun tangan berusaha menyadarkan Pak Kinosuke agar ia tak terlanjur menjadi monster seperti adiknya. Namun di sana Pak Kinosuke malah bertanya terkait impian Baku. Lalu Baku pun memberitahukan bahwa ia punya mimpi yaitu membasmi kejahatan di dunia. Walau mungkin itu terdengar sulit, namun Baku yakin ia pasti bisa mewujudkannya. Demi agar semua manusia bisa melihat mimpi yang lebih baik. Sementara Pak Kinosuke mengaku punya mimpi menjadi pencuri bersaudara legendaris. Karena merasa Baku berarti adalah musuhnya, seketika itu juga Pak Kinosuke lantas menembak Baku. Beruntungnya saat tak sadarkan diri Baku kembali ke Zetsurum dan bertemu dengan Nemu. Di sana Nemu pun segera mengobati Baku sehingga Baku yang ada di dunia nyata akhirnya ikut sembuh dengan sendirinya. Sebelumnya Shake merasa Nightmare-nya bersenang-senang sendirian dengan menghukum para pendosa itu. Dimana dengan begitu maka di dunia nantinya tak ada lagi para penjahat. Maka dengan begitu dunia akan damai sesuai dengan impian Nemu. Sayangnya Nemu pun membantahnya. Meski ia memimpikan ingin dunia yang damai, namun ia tak setuju para penjahat itu dihabisi seperti itu. Sebab menurutnya orang pasti bisa berubah, dan ia sangat percaya akan hal tersebut. Lalu Baku yang mendengar hal itu lantas bertekad akan menghentikan Nightmare panis. Setelah sembuh ia pun lantas bergegas mencari keberadaan monster itu. Sementara itu di dunia nyata Pak Kinosuke yang semakin murka akhirnya berubah menjadi monster seutuhnya.
Beruntungnya sebelum Nightmare panis menghakiminya, Baku dan Nox tiba di hadapan Nightmare tersebut. Seketika itu juga keduanya pun henshin secara bersamaan dan bekerja sama melawan monster di hadapan mereka. Ketika Nightmare panis terdesak, ia pun berusaha menjebak kedua rider itu ke dalam mimpi buruk yang ia ciptakan. Meski begitu, keduanya bisa menghadapinya dengan kemampuan manipulasi ekstrim lalu melancarkan serangan pamungkas secara bersamaan. Dengan begitu panis pun lenyap. Begitu juga dengan kekuatan Nightmare yang tertanam di tubuh Pak Kinosuke sebelumnya. Karena itu Kinosuke akhirnya terselamatkan meski ia harus kembali masuk penjara karena perbuatannya. Seusai pertarungan, Nox memberitahu Baku bahwa The Lady telah lenyap. Dan ia merasa itu merupakan ulah Nightmare dan Codsomnia. Sesuai dugaan mereka, Nightmare panis yang sebelumnya telah dimusnahkan tiba-tiba bangkit lagi. Dan di sini orang yang telah mencuri Codsomnia ternyata adalah Butterfly Nightmare atas arahan dari Phantom. Dan setelah Nightmare itu menelan Capsem Codsomnia, seketika itu juga ia berevolusi menjadi Oblivion Gore Nightmare. Dengan begitu keempat Nightmare terkuat mulai bangkit. Dan hal itu membuat Nemu merasakan sesuatu di dalam dirinya. Dan di sini film pun selesai. Demikian lalu cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.